Pendekar Pedang Bab 282-285. Dengan senyum licik di wajah Murong Ling'er, dia menyipitkan matanya dan diam-diam mengamati wajah Tang Cucu yang memerah. Kuku-kuku. Murong Ling'er tidak bisa menahannya, dan tertawa seperti babi. Kamu. Bau Ling'er, kamu sudah tahu dia adalah Tuan Qin, kenapa kamu tidak memberitahuku? Tang Cucu segera membuat marah Murong Ling'er setelah membatalkan sahabatnya. Hei, Cucu, kamu tidak bisa salah padaku. Aku sudah bilang sebelumnya, Qin Fan adalah Tuan Qin, kamu tidak percaya. Aku masih ingat bagaimana kamu membujukku. Batuk uhuk. Ling'er, jangan tertipu oleh retorika Qin Fan. Murong Ling'er menahan senyum, meniru nada dan ekspresi Tang Cucu, seolah-olah para tetua sedang mendidik yang lebih muda. Wajah cantik Tang Cucu langsung memerah, dan dia berguling-guling di tanah karena malu, ingin menemukan celah di tanah untuk masuk. Dia mengerti bahwa dia akan mati di depan kenalan ini di masa depan. Qin Fan datang ke panggung dikelilingi oleh semua petinggi, dan setelah beberapa kesopanan, dia mengangkat gelas anggurnya dan, ditemani oleh Li Qingdok tua, mendentingkan gelas dengan orang kaya dan terkenal di setiap meja. Setiap meja yang dia tuju, semua orang di meja itu berdiri, mengangkat gelas mereka dengan hormat, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Dan Qin Fan baru saja mencicipinya. Suasana resepsi sangat meriah, orang-orang besar yang biasanya tak terkalahkan, direndahkan di depan Qin Fan, seperti ekspresi orang-orang yang tinggal di bawah saat melihat kepala suku. Ini di luar imajinasi semua orang, Anda harus tahu bahwa orang-orang yang dapat datang ke sini untuk berpartisipasi dalam resepsi hari ini semuanya adalah petinggi yang bernilai lebih dari 1 miliar. Tuan Qin, saya adalah ketua teknologi Fang Sheng, dan saya sudah lama mengagumi Anda. Tuan Qin, cabang saya akan dibuka bulan depan, dapatkah Anda memilih hari yang baik untuk saya? Tuan Qin, anakku saya akan lahir dalam beberapa bulan, bisakah Anda memberi nama anak saya? Tembakan besar membuat segala macam permintaan ke Qin Fan, bahkan yang aneh. Di mata mereka dengan jelas menganggap Qin Fan sebagai dewa yang hidup. Qin Fan hanya menanggapi dengan senyuman, dan kakak laki-laki lainnya termasuk Chu Tianxiong membantu menyelesaikannya. Murong Ling'er, Tang Cucu dan yang lainnya duduk di meja di belakang, menonton Qin Fan dengan cekatan di depan semua orang besar, dan melihat orang-orang hebat itu menunjukkan ekspresi paling rendah hati di depannya, suasana hati mereka juga berbeda. Murong Ling'er sangat senang untuk Qin Fan. Tang Cucu, yang tenang, terkejut, iri, bingung, semua jenis emosi terjalin. Jadi ini adalah kekuatan Tuan Qin. Membuatnya merasa sangat rendah hati. Bos-bos besar ini menundukkan kepala dan mematuhi perintah. Seberapa tinggi prestasinya di masa depan? Tuhan, apakah karena dia lebih baik dalam pertempuran? Bahkan jika dia bisa bertarung lagi, apakah dia masih bisa menembakkan senjata? Dan tembakan besar ini semuanya adalah tembakan besar dengan kekuatan nyata. Meskipun larangan senjata di China sangat ketat, dengan status orang-orang ini, jika mereka ingin mendapatkan senjata bela diri tidak sulit, apa yang mereka takutkan? Sinilah Tang Cucu bingung. Segera, Qin Fan sudah bertemu orang-orang di depan dan datang ke meja Tang Cucu. Lin Yun berdiri dengan bersemangat, dan ingin mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Qin Fan, tetapi dia menarik kembali dan berkata dengan mencibir, Qin Fan, kamu merahasiakan aku. Ternyata Tuan Qin yang legendaris adalah saudaraku. Qin Fan melingkarkan lengannya di bahu Lin Yun dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak pernah bertanya padaku, selain itu, apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu? Tindakan Qin Fan menghangatkan hati Lin Yun. Dia merasa bahwa meskipun Qin Fan menjadi Tuan Qin, dia tetap saudaranya. Haha, itu benar, bahkan jika kamu mengatakannya, aku pasti akan berpikir kamu menyombongkan diri. Ngomong-ngomong, bocah Chen Mo itu tidak datang, dia menderita kerugian besar. Tidak, jangan bilang dia berita ini, saya akan mengambil kesempatan beri dia makan besar. Oke. Qin Fan mengangguk, matanya beralih dari Lin Yun ke Zhang Yun yang bingung di sebelahnya. Apapun yang terjadi di masa lalu, aku harap mulai sekarang, kamu akan memperlakukan kakakku dengan tulus.
Dengan kondisi Lin Yun, tidak mudah menemukan pacar seperti Zhang Yun, dan Zhang Yun agak pintar, jika hatinya menaruhnya pada Lin Yun, itu akan menjadi pasangan yang cocok untuk Lin Yun. Ekspresi ketakutan Zhang Yun yang awalnya tiba-tiba menjadi jelas, dan dia sangat bersemangat sehingga dia berkata dengan tidak jelas, terima kasih, jangan khawatir, mulai sekarang, saya akan memperlakukan Lin Yun dengan sepenuh hati. Dengan Tuan Qin sebagai pendukung, bahkan jika Lin Yun adalah babi, dia juga bisa terbang ke langit. Apalagi ada asistennya. Dia benar-benar memeluk pohon besar kali ini. Qin Fan menarik pandangannya dan berkata dalam hati, saudaraku, saya hanya dapat membantu Anda di sini, dan saya harap Anda dapat memiliki rumah yang baik. Melihat Qin Fan selesai berbicara, Murong Linger dengan cepat berdiri, mengangkat gelas anggurnya dan tersenyum main-main. Tuan Qin, Linger bersulang untukmu. Qin Fan memukul kepalanya, lalu tersenyum pada Ye Qingcheng dengan lembut mengangguk. Kemudian, tanpa henti sama sekali, matanya meluncur melewati Chen Jianfeng, Zhang Kai dan lainnya yang tampak cemas, mengabaikan mereka, dan akhirnya berhenti di Tang Cucu dengan ekspresi yang rumit. Tang Cucu, yang berpura-pura tenang, merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia merasakan dua tatapan berapi-api itu, dan mengangkat kepalanya tanpa sadar. Suara datar Qin Fan sepertinya terdengar tanpa jejak emosi, sekarang, apakah kamu percaya? Setelah selesai berbicara, Qin Fan mengambil anggur di gelasnya dan meminumnya dalam satu tegukan. Segelas anggur ini juga benar-benar memutuskan keterikatan antara dia dan Tang Cucu. Sejak saat itu, pertemuan adalah orang asing. Tang Cucu mengepalkan tangan merah mudanya dengan erat, dan gigi putihnya menggigit bibirnya yang halus dengan darah. Tiba-tiba, dia merasa hampa di hatinya, seolah-olah sesuatu yang berharga melewatinya dan hilang selamanya. Dia tiba-tiba memikirkan Chen Jianfeng, dan tidak bisa tidak membandingkan Chen Jianfeng dengan Qin Fan lagi. Namun, kali ini dia tiba-tiba merasa bahwa Chen Jianfeng tidak lebih dari itu. Meskipun Chen Jianfeng sangat baik dalam karakter dan pembelajaran, serta memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa, namun di usia ini, ia hanyalah generasi kedua yang kaya yang mengandalkan uang keluarganya untuk bersekolah. Pada usia yang sama, Qin Fan telah menyelesaikan perjalanan yang harus mereka perjuangkan setidaknya 20 tahun sebelumnya, dan telah berdiri di titik awal yang hanya bisa mereka pandangi. Dibandingkan dengan Guru Qin, tidak masalah karakter dan pembelajaran seperti apa, latar belakang keluarga seperti apa yang luar biasa. Qin Fan mengikuti sekelompok petinggi kembali ke Longe Hotel dan mulai membahas promosi air Reiki. Karena hampir tidak ada biaya untuk produksi air Lingqi, Qin Fan akhirnya memutuskan bahwa Chu Tianxiong akan menjadi agen umum, yang bertanggung jawab atas produksi dan distribusi, terhitung 5% dari keuntungan. Bos lainnya bertanggung jawab atas penjualan lokal, masing-masing menyumbang 1% dari keuntungan. Semua orang sangat senang, karena setelah mereka secara pribadi mencoba efek air energi spiritual, mereka segera mengerti bahwa keuntungan 1% pun akan menjadi angka astronomi. Jika Qin Fan tidak menetapkan harga, air aura ini akan dijual dengan harga setinggi langit. Setelah resepsi selesai, semua orang kembali ke rumah mereka dan mencari ibu mereka. Qin Fan menolak undangan Murong Linger dan kembali ke Yunding Mountain Villa. Setelah hal-hal yang dijanjikan kepada Tuan Tang selesai, Anda kemudian dapat tenang dan berlatih, dan bersiap untuk memasuki kondisi budidaya pedang. Ketika Tang Cucu kembali ke rumah, dia duduk diam di sofa dengan linglung. Ketika Tang Xiaoru pulang, dia melihat putrinya duduk di sofa dalam keadaan linglung seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cemas, "Ada apa, Cucu? Kamu tidak terlihat sehat." Tang Cucu menoleh secara mekanis, menatapnya. Melihat Tang Xiaoru, dia menanyakan topik yang aneh, "Ayah, kamu mengatakan bahwa satu orang tiba-tiba menjadi orang lain, mengapa?" Tang Xiaoru mengerutkan kening, dan menjadi lebih khawatir, "Cucu, ada apa denganmu? Aku merasa apakah kamu dalam keadaan yang buruk?" Tang Cucu menyadari bahwa kata-katanya tidak jelas, dia berpikir sejenak, dan mengatur ulang kata-katanya, "Yang saya maksud adalah, seseorang yang awalnya tidak kompeten tiba-tiba menjadi pria besar yang dikagumi semua orang. Seberapa besar kemungkinannya?"
Tang Xiaoru mengerti kali ini, berpikir sejenak dan menjawab, ini bukan tidak mungkin, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Misalnya, Tang Cucu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Misalnya, orang ini tiba-tiba bertemu dengan seorang bangsawan, memenangkan hati bangsawan, dan kemudian menjadi orang penting di mata orang lain. Misalnya, orang ini tiba-tiba memiliki semacam petualangan, seperti dalam seni bela diri novel, si Anu melompat ke tebing, mendapat warisan dari pahlawan tertentu. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Tang Xiaoru menjadi penasaran. Tang Cucu menjawab dengan santai, bukan apa-apa, hanya saja ada orang yang akrab di sebelah saya yang tiba-tiba berubah dari orang biasa menjadi manusia super. Saya tidak dapat mengetahuinya untuk sementara waktu. Tang Xiaoru sama sekali tidak mengerti apa yang dipikirkan Tang Cucu. Mungkin aku akan jalan-jalan. Tang Cucu memakai sepatunya dan meninggalkan rumah. Sudah sore ketika saya kembali dari Qingzhou, dan sekarang matahari telah terbenam dan lampu menyala, dan embusan angin utara bertiup. Tang Cucu tidak bisa menahan lehernya. Dia mengenakan jaket putih besar, dan seluruh orang meringkuk di jaket bawah. Dia tidak terlalu dingin dan sombong, dan lebih lembut dan malas. Dia berjalan sendirian di bawah lampu jalan di lingkungan itu, dan pikirannya penuh dengan sosok perkasa Qin Fan di resepsi di Hao. Dan kalimat Qin Fan, apakah Anda percaya sekarang? Tidak, saya tidak percaya. Tuan Qin, apa yang Anda andalkan? Tang Cucu tidak mengerti. Dia sedang memikirkannya di bus yang kembali dari Qingzhou, dan dia masih tidak bisa mengetahuinya. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana orang yang tampaknya biasa tiba-tiba bisa menjadi Tuan Qin. Tang Cucu tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju garasi, dan mengendarai mobil putih kecilnya ke arah Yunding Mountain Villa. Villa Gunung Yunding. Sosok Qin Fan duduk bersila di atap, membiarkan angin dingin menderu, tapi itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Meskipun ranahnya belum mampu melakukan bigu, lingkungan suhu luar pada dasarnya tidak akan berpengaruh padanya. Tiba-tiba, Qin Fan membuka matanya, tatapannya menjadi sedikit tajam, dan dia melihat ke bawah gunung. Di sana, sosok putih sedang berjalan menuju villa di puncak bukit selangkah demi selangkah di sepanjang tangga batu. Tang Cucu berjalan sepanjang jalan, dan hampir tidak ada orang di Gunung Yunding pada malam hari, seharusnya musim ketika angin gunung bertiup kencang dan pepohonan layu. Namun saat ini Gunung Yunding terasa hangat, dengan vegetasi yang rimbun, seolah-olah iklim di sini seperti musim semi sepanjang tahun. Tanpa sadar, dia mulai mempercayai apa yang dikatakan Qin Fan. Mungkin, dia benar-benar hidup di dalamnya. Berjalan sendirian di hutan lebat, Tang Cucu masih sangat ketakutan, tetapi untuk menjelaskan keraguan di hatinya, ada kepercayaan yang terus mendukungnya. Akhirnya, pintu pagar besi vermilion terlihat, dan sosok berbaju hitam berdiri diam di depan pintu saat ini, memandangnya dari kejauhan melalui pintu pagar besi, seolah-olah sudah lama menunggunya. Tang Cucu sedikit terkejut, kamu tahu aku akan datang? Aku tidak tahu. Lalu mengapa kamu berdiri di halaman? Qin Fan berkata dengan acuh tak acuh, sejak kamu naik gunung, aku merasakannya. Tang Cucu dia tidak bisa mengerti mengapa induksi Qin Fan bisa menyeberang dari puncak gunung ke bawah gunung, sama seperti dia tidak bisa mengerti mengapa identitas Tuan Qin bisa menghalangi orang-orang besar itu. Tang Cucu melirik villa di malam hari, dia telah mengunjungi 2 kali sebelumnya, dan telah melihat kemewahan villa ini. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mengamati villa ini dalam kegelapan, dan dia menemukan bahwa meskipun dia pernah melihatnya sebelumnya, dia masih terkejut dengan kemewahannya saat melihat villa ini lagi. Apakah keluarga Wang benar-benar memberimu villa ini? Iya. Qin Fan mengangguk, dan kemudian bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Tang Cucu menatap lurus ke arahnya, dan bertanya apa yang mengganggunya. Bingung untuk waktu yang lama, Qin Fan, saya ingin tahu bagaimana Anda tiba-tiba menjadi Tuan Qin. Dengan hormat. Qin Fan menatapnya, dan tersenyum tipis, sepertinya Anda masih tidak mengerti. Lupakan saja, saya akan biarkan kamu melihat siapa aku hari ini. Saat dia berbicara, Qin Fan mengulurkan tangannya dan Luo Yingjian secara langsung itu mengalir keluar dari lumen dan jatuh ke tangannya. Dengan sapuan tangan Qin Fan, cahaya pedang yang kuat melesat pergi, menyapu kabut 100 meter di depannya.
Apakah kamu melihatnya? Ini yang aku katakan, biarkan kamu menjadi kaya dan berkuasa, dan aku akan membunuhmu dengan satu pedang. Tang Cucu tercengang, dikejutkan oleh cahaya pedang yang sangat kuat barusan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kamu masih tidak mengerti. Melihat Tang Cucu tidak berbicara, Qin Fan berpikir bahwa cara yang dia tunjukkan tidak cukup. Kemudian dia menginjak kaki kanannya dan menyeruput dengan lembut, ayo pergi. Bang! Seolah guntur teredam meledak di telinganya, Tang Cucu merasakan seluruh dunia bergetar. 49 fondasi formasi pengumpulan roh bawaan tiba-tiba menyala, dan 49 berkas cahaya melesat ke langit, langsung ke langit. Adegan itu sangat mengejutkan. Ini adalah formasi pengumpulan roh bawaan. Itu dapat mengumpulkan aura langit dan bumi dalam radius 100 mil di sini, membuatnya seperti musim semi sepanjang tahun. Orang biasa yang tinggal di sini dapat menyembuhkan penyakit, memperkuat tubuh mereka, dan memperpanjang hidup mereka. Obat mujarab itu menyembuhkan luka puluhan tahun Tuan Wang. Saya membunuh keluarga Zeng dengan satu pedang. Saya berada di pertandingan tinju bawah tanah, dan Yu Feijian membunuh orang. Itulah mengapa mereka memanggil saya Tuan Qin. Sekarang, apakah kamu mengerti? Suara Qin Fan sangat datar, seolah-olah dia sedang menjelaskan masalah sepele. Namun, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah palu godam menghantam hati muda Tang Cucu secara langsung. Bum, bum, bum. Itu membuat Tang Cucu kehilangan akalnya, menghancurkan pandangannya, dan membunuhnya di tempat. Kata-kata Qin Fan terus bergema di telinga Tang Cucu untuk waktu yang lama. Pil apapun yang saya minum akan menyembuhkan luka puluhan tahun Tuan Wang. Saya memusnahkan keluarga Zeng dengan satu pedang. Saya berada di pertandingan tinju bawah tanah, dan Yu Feijian membunuh orang. Jadi mereka memanggil saya Tuan Qin. Dia akhirnya mengerti bahwa ini adalah kepercayaan diri Qin Fan yang sebenarnya. Pil menyelamatkan orang, pedang terbang membunuh orang, hidup dan mati semua ada di tangannya. Biarkan kekuatanmu luar biasa, biarkan kamu menjadi kaya seperti musuh, lalu kenapa? Dibandingkan dengan Tuan Qin yang benar-benar bisa mengendalikan hidup dan mati, ada apa? Tang Cucu bahkan tidak tahu bagaimana dia turun gunung, dia merasa bahwa pandangan hidupnya, dunia, dan nilai-nilai selama bertahun-tahun semuanya terbalik ketika Qin Fan membuang pedang itu. Orang udik yang dia pandang rendah di masa lalu ternyata adalah eksistensi yang berada di luar jangkauannya. Penyesalan tak berujung mengalir dari lubuk hati Tang Cucu orang pertama yang ditemui Qin Fan ketika dia datang ke Dongsu untuk pertama kalinya, dan dengan hubungan antara dua keluarga mereka, dia adalah orang yang paling mungkin untuk menangkap Qin Fan. Namun kini, hubungan keduanya seperti orang asing. Pada saat ini, Tang Cucu tidak lagi merasa bahwa Murong Linger agak bodoh, bahkan mulai iri pada Murong Linger. Nyatanya, orang bodoh sejati selalu menjadi dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa keluar dari bayang-bayang Qin Fan dalam kehidupan ini. Berdiri di atap villa, Qin Fan menyaksikan Tang Cucu pergi diam-diam, tidak sedih atau senang. Di dunia ini, setelah Anda membuat beberapa pilihan, Anda harus menanggung konsekuensinya, dan tidak terkecuali. Malam ini, bintang-bintang bersinar terang, dan angin dingin menderu-deru. Qin Fan berdiri di atap seperti makhluk abadi yang diasingkan. Pada saat ini, nada dering ponsel yang menyenangkan memecah ketenangan. Qin Fan mengeluarkan ponselnya dan melihat ide penelepon, itu adalah panggilan ibunya, Lin Yanqi. Bu, ada apa? Nada suara Qin Fan penuh dengan senyuman. Melihat tahun baru Imlek hampir tiba, mari kita kembali ke kampung halaman kita di Qingshan untuk merayakan tahun baru bersama ayahmu. Ketika tanggal 27 kalender lunar tiba, kamu harus segera kembali. Lin Yanqi berbicara dengan cepat, seperti jika dia sedang menjelaskan pekerjaan. Qin Fan sudah terbiasa dengan nada ibunya, mengangguk dan setuju, oke, saya mengerti. Ya, tutup telepon. Mendengar nada sibuk dari telepon, Qin Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, ibu masih begitu tegas. Ternyata ini hampir tahun baru Imlek. Berbicara tentang kampung halamannya, Qin Fan mau tidak mau memikirkan ayahnya yang selalu duduk di bawah lampu meja sambil mengerutkan kening dan bekerja di tengah malam.
Di masa lalu, dia selalu merasa bahwa Qin Jingye hanya peduli pada pekerjaannya dan tidak pernah peduli pada saudara-saudaranya. Ketika dia mengetahui latar belakang orang tuanya, dia menyadari betapa beratnya tekanan pada mereka. Keluarga super bangsawan di Kyoto, keluarga Nansukin, ini seperti dua gunung besar, menekan mereka sepanjang waktu, membuat mereka terengah-engah. Ayah, Bu, tolong jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya di masa depan. Ada juga adik perempuannya, yang sudah lama tidak bertemu dengannya, dan Qin Fan juga sedikit merindukannya. Masih ada waktu sebelum hari ke-27 kalender lunar, Qin Fan memutuskan untuk mundur, dan berusaha memasuki kondisi budidaya pedang sebelum ujian besar tahun depan. Pada saat itu, roh pedang Loying dapat dipulihkan sepenuhnya, dan dapat tumbuh perlahan. Ruang pertemuan resmi Dongzu. Hari ini adalah pertemuan rutin di akhir tahun, dan semua buku resmi dan wakil kabupaten dari 9 kabupaten di bawah yurisdiksi Dongzu telah tiba. Sisu, yang berusia 50-an, mulai berbicara, suaranya sangat lembut, tetapi dia memiliki keagungannya sendiri. Tahun baru Imlek kurang dari sebulan lagi. Mari kita berusaha keras untuk membuat sprint lagi di akhir tahun, menarik lebih banyak investor, dan membuat PDB kita masing-masing terlihat lebih baik. Ni Hang menepi dan mencapai kerja sama dengan Jingqi. Semua orang bertepuk tangan. Setelah Sisu selesai berbicara, dia melihat ke arah wakil sekretaris Kabupaten Qin yang berusia 40 tahun, yang sudah botak, dan memimpin dengan bertepuk tangan. Semua orang buru-buru bertepuk tangan, dengan wajah iri, dan seluruh ruang konferensi bertepuk tangan. Wakil Sekretaris Kabupaten Qin segera berdiri dan membungkuk kepada semua orang, dengan kebanggaan yang tidak dapat disembunyikan di wajahnya. Terima kasih atas tepuk tangan Anda, saya akan terus bekerja keras. Sekretaris Kota melambaikan tangannya, duduklah. Karena ada pujian, ada juga kritik. Wakil Sekretaris Daerah Qin dari Kabupaten Qingshan ada di sini. Promosi investasi daerah Anda adalah yang terburuk, dan PDB kota adalah yang terakhir di kota. Anda, wakil sekretaris daerah yang berfokus pada promosi investasi, hampir tidak bisa lepas dari kesalahan. Nama keluarga Anda adalah Qin, mengapa ada celah yang begitu besar? Saya akan mengkritik Anda dengan nama hari ini, dan saya harap Anda akan bekerja keras di bulan terakhir tahun ini. Qin Jingye tersipu, dan berdiri dengan kepala tertunduk. Saya menerima kritik dari organisasi dan bekerja keras. Perbaiki kesalahan Anda, dan berusaha untuk menarik investor pada bulan lalu. Mata semua orang yang memandang Qin Jingye penuh dengan sombong. Beberapa orang bahkan berkomentar dengan suara rendah, Qin Jingye ini terkenal kejam di daerah setempat. Dia tidak memberikan keuntungan kepada investor lain. Mengapa dia harus datang untuk berinvestasi di kota pedalaman seperti kita? Sian, Qin Jingye. Ini terkenal di daerah mereka sebagai orang yang berpikiran mati, dan bahkan sekretaris kota di bawahnya tidak terlalu memikirkannya. Ngomong-ngomong, dia juga seorang penjaga tunggal yang terkenal. Kantor selama beberapa dekade. Setiap kali mereka merayakan tahun baru, keluarga mereka bahkan tidak memiliki ucapan tahun baru. Hehe, apakah ini sangat buruk? Bahkan orang bodoh pun tidak bisa seburuk itu, kan? Orang yang diejek, dan kudengar dia akan menderita fobia tahun baru Imlek. Haha. Semuanya tertawa mengejek. Sisu terbatuk ringan, tenang. Itulah akhir dari pertemuan hari ini, Qin Jingye, kembali dan tinjau dirimu, lihat di mana kesalahanmu, dan coba perbaiki secepat mungkin. Iya. Qin Jingye mengangguk, saya sangat malu sehingga saya tidak tahan, saya berharap dapat menemukan celah di tanah dan masuk. Beberapa hari kemudian, Villa Dongzu Wang. Tuan Wang memanggil Wang Ziseng dan Wang Ziwen bersama, dan berkata, saya tidak tahu bahwa Tuan Qin dan keluarga Cheng memiliki konflik sebelumnya, dan saya membawa Tuan Cheng ke grup Nianqi. Meskipun Tuan Qin tidak mengatakan apa-apa, dia pasti tidak bahagia. Selesai. Kita harus menemukan cara bagi Tuan Qin untuk menghilangkan penghalang. Wang Ziseng berkata, ayah, tidak mudah, beli saja mobil dan kirimkan ke sana. Tuan Wang memutar matanya, Tuan Qin sudah punya mobil. Rolls-Royce hilang. Kalau begitu berikan uang,
berikan seorang wanita, kata Wang Ziseng. Diam, apakah menurutmu Tuan Qin akan kekurangan ini? Tuan Wang memarahi. Wang Ziwen berpikir sejenak dan berkata, saya khawatir Tuan Qin tidak membutuhkan apapun yang bisa kita berikan. Namun, saya pikir kita bisa mengubah pemikiran kita untuk memudahkan hubungan dengan Tuan Qin. Mata Tuan Wang berbinar, dan dia memandang Wang Ziwen. Bagaimana menurutmu? Katakan padaku. Wang Ziwen berkata, saya mendengar bahwa ayah Tuan Qin, Qin Jingye, tampaknya mengalami beberapa kesulitan di tempat kerja, kita dapat mengirim seseorang untuk membantunya. Tuan Wang mengangguk, itu ide yang bagus. Namun, tidak nyaman bagi saya untuk muncul dalam kasus ini, dan tidak nyaman bagi Anda untuk dipindahkan ke provinsi, anak ketiga. Pilih saja junior untuk pergi, jadi itu tidak akan terlalu umum, agar tidak menakut-nakuti kabupaten. Orang-orang itu. Ya, saya akan segera mengaturnya, kata Wang Ziwen. Pada hari ke-27 kalender lunar, masih ada 2 hari sebelum tahun baru Imlek, dan banyak perusahaan yang sudah libur. Namun, Qin Jingye masih duduk di kantor dengan linglung. Setelah namanya disebutkan dan dikritik pada pertemuan itu, dia kembali dan mulai mencari perusahaan di mana-mana, tetapi dia selalu mengikuti aturan, dan persyaratan preferensial yang dapat dia tawarkan terbatas dibandingkan dengan berbagai operasi kotak hitam orang lain, dia memiliki tidak ada keuntungan sama sekali. Karena itu, hingga kini ia belum bisa menarik perusahaan untuk menetap. Melihat liburan akan segera dimulai, sesuai aturan tahun-tahun sebelumnya, Sekretaris Daerah Liu pasti akan mengadakan rapat rangkuman. Pada saat itu, Qin Jingye akan menghadapi situasi diejek oleh semua orang lagi. Namun, tidak ada terburu-buru untuk menarik investasi. Qin Jingye hanya bisa mengerutkan kening sepanjang hari. Villa Gunung Yunding. Setelah Qin Fan menyelesaikan pelatihan, cahaya ilahi melintas di matanya, dan dia menghembuskan napas seekor kuda putih. Nafas itu berubah menjadi pedang sepanjang 3 kaki dan menebas ke udara kabut yang jaraknya hampir 100 meter tersebar, dan pedang udara terus terbang sejauh 100 meter sebelum menghilang. Tidak jauh dari memasuki ranah kultivasi pedang, tapi kita masih membutuhkan kesempatan. Hari ini adalah hari ke-27 kalender lunar, ayo pulang dan lihat. Aku tidak tahu bagaimana Hukan dan Zheng Suhao sedang apa sekarang. Kedua orang ini adalah teman masa kecil Qin Fan, tetapi mereka belum pernah berhubungan sejak mereka masuk sekolah menengah pertama, tetapi hubungan mereka bertiga tetap sama seperti sebelumnya. Qin Fan memanggil pendeta Tao Tua, memberinya liburan, dan memintanya mencari tempat untuk merayakan tahun baru. Namun, Tao Tua itu tidak khawatir dan selalu ada di rumah di seluruh dunia, dia masih makan mie instan di hari pertama tahun lalu. Mendengar bahwa Qin Fan akan kembali ke kampung halamannya untuk tahun baru, dia segera menyatakan bahwa dia akan kembali dengan Qin Fan, dan bersedia bekerja sebagai sapi dan kuda untuk tuannya. Qin Fan ingin menolak, tetapi pendeta Tao Tua itu mengendus hidungnya dan menangis di telepon, mengatakan bahwa dia tidak berdaya dan belum makan lengkap selama tahun baru Imlek, dan berharap tuannya akan menerimanya. Tak berdaya, Qin Fan hanya bisa setuju untuk membiarkannya mengikuti. Lalu ada Ye Qingcheng, kali ini Qin Fan tidak menelepon, langsung pergi ke komunitas, dan memberitahu Ye Qingcheng bahwa dia akan kembali ke kampung halamannya untuk tahun baru. Niat asli Qin Fan adalah membiarkan Ye Qingcheng pulang untuk melihat-lihat, tetapi Ye Qingcheng berkata langsung, kebetulan saya juga ingin memberi salam tahun baru kepada paman dan bibi saya. Bawa saja dia bersamamu. Titik. Akibatnya, Qin Fan hanya menunggu Qin Shou kembali dan bertindak sebagai pengemudi. Jika Anda mengambil mobil, dengan penampilan Ye Qingcheng, saya khawatir banyak masalah akan muncul begitu saja. Pendeta Tao Tua itu menelepon dan berkata bahwa dia akan kembali ke Dongsu pada pukul 2 siang. Pada siang hari, Qin Fan tinggal di tempat Ye Qingcheng untuk makan siang. Di meja makan, Xia Zhu, yang mengenakan celemek bunga di pinggangnya yang ramping, sedang menyajikan 3 hidangan dan 1 sup, sambil menyipitkan mata ke arah Qin Fan. Saya berkata, Tuan Qin, kapan Anda akan mengajari nona saya cara berlatih? Mendengar ini, Ye Qingcheng segera meletakkan sumpitnya, dan menatap Qin Fan dengan sepasang mata jernih.
Qin Fan menatap Ye Qingcheng dengan kekaguman di matanya, seolah melihat sepotong batu giok yang dibuat dengan halus. Tidak sampai wajah cantik Ye Qingcheng sedikit memerah olehnya, dia berkata dengan ringan, apakah kamu yakin ingin pergi ke sini? Ye Qingcheng mengangguk, ya. Tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan. Ye Qingcheng tampak bertekad. Bahkan jika kamu membayar nyawamu untuk ini, jiwamu akan tersebar, dan kamu tidak akan pernah terlahir kembali selamanya. Suara Qin Fan sepertinya berasal dari neraka 9 meter, dengan kekuatan yang menakutkan. Ye Qingcheng sedikit terkejut, dia sepertinya melihat gunungan mayat dan lautan darah dari Qin Fan, Shuro Hell. Dalam sekejap, wajah cantik Ye Qingcheng menjadi sangat pucat. Namun, setelah beberapa saat, wajahnya mendapatkan kembali kekencangannya. Bahkan jika tidak ada penebusan, bahkan jika jiwanya hilang, aku tidak memiliki keluhan atau penyesalan. Qin Fan memandangnya sebentar dan tidak mengatakan apa-apa. Sikap Ye Qingcheng jauh lebih tegas dari yang dia harapkan. Dia tidak lagi punya alasan untuk tidak mengajarinya. Ikut aku ke kamar setelah makan malam, kata Qin Fan ringan. Wajah Ye Qingcheng langsung menunjukkan ekstasi, ya, Tuan. Tidak terlalu buruk. Xia Zhu juga tersenyum puas. Setengah jam kemudian, di kamar tidur yang menghadap ke selatan, Qin Fan berdiri di depan jendela membelakangi Ye Qingcheng, memandangi Gunung Yunding yang berkabut di kejauhan. Ye Qingcheng berdiri dengan hormat di belakangnya, sosok anggunnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Kamu selalu ingin mengendalikan takdirmu sendiri, kan? Ye Qingcheng sedikit terkejut, tidak tahu mengapa Qin Fan menanyakan pertanyaan ini tiba-tiba, dan mengangguk tanpa sadar, iya. Kalau begitu, apakah kamu tahu apa itu takdir? Ye Qingcheng mengerti, Qin Fan sudah mulai mengajar. Dia berpikir sejenak, dan menjawab, nasib adalah jalan hidup yang telah diatur orang lain untukmu. Aku ingin mengubah jalan ini. Bagaimana? Setelah perubahan itu, Ye Qingcheng tidak bisa menjawab. Bahkan jika keluarganya mengatur rute untuknya, dia tidak tahu bagaimana nasibnya pada akhirnya. Qin Fan berbalik perlahan dan menjawabnya, setelah perubahan. Kamu tidak tahu apa yang menunggumu di depanmu. Apa yang ingin kamu ubah hanyalah pernikahan, atau kesepakatan, bukan takdir. Ye Qingcheng mengangkat kepalanya dan bertanya, lalu bagaimana aku bisa mengendalikan takdirku sendiri? Qin Fan bertanya langsung, sebelum menjawabmu, izinkan aku mengulangi pertanyaan tadi, apa itu takdir? Kali ini, Ye Qingcheng tidak menjawab. Menurut Qin Fan, nasib tidak diketahui dan tidak dapat diprediksi. Apa yang dia sebut mengubah takdirnya sebenarnya mengubah pernikahan. Setelah hening sejenak, Ye Qingcheng menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, aku tidak tahu lagi. Qin Fan menatapnya dan mengatakan sesuatu yang membuatnya tertegun. Jadi, tidak ada takdir sama sekali. Ye Qingcheng terkejut, tidak ada takdir. Ya, jika takdir tidak diketahui dan tidak dapat diprediksi, itu membuktikan bahwa tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di detik berikutnya. Ambil dirinya sebagai contoh, jika dia menerima pernikahan keluarga, dia akan menikahi putra dari keluarga Zhao. Tetapi bagaimana jika putra dari keluarga Zhao bertobat? Bagaimana jika Tuan Zhao meninggal karena sakit? Semua ini tidak diketahui. Sekarang dia kabur dari rumah, memuja Qin Fan sebagai gurunya, dan memperoleh kekuatan besar. Tapi akan selalu ada seseorang yang lebih kuat darinya di dunia ini, bagaimana jika dia terbunuh di jalan latihan? Semuanya tidak diketahui, tidak dapat diprediksi, dan bahkan tidak dapat diprediksi. Jadi, tidak ada takdir sama sekali. Karena tidak ada takdir, bagaimana kita bisa berbicara tentang perubahan? Ye Qingcheng sepertinya mengerti sesuatu, tapi sepertinya dia tidak mengerti apapun. Hanya saja ada kilatan cahaya di benak saya, seolah-olah saya samar-samar menangkap sesuatu, tetapi saya tidak menangkap apapun. Qin Fan melanjutkan dengan mengatakan, kultivasi tidak dapat mengubah takdir, tetapi dapat mengubah aturan. Jika Anda menjadi master, aturan dunia sekuler akan diubah untuk Anda. Jika Anda menjadi peri, aturannya dunia ini akan berubah untukmu. Kamu berubah. Jika kamu menjadi kaisar yang hebat, aturan alam semesta ini juga akan berubah untukmu. Ini adalah kebebasan yang ingin kamu kejar.
Mata Ye Qingcheng adalah semakin cerah, dan dia sudah mengerti apa yang dikatakan Qin Fan, arti kata-kata. Tidak ada takdir, jangan mengeluh, bekerja keras untuk menjadi kuat, dan kemudian kamu bisa mendapatkan kebebasan yang kamu inginkan. Aku mengerti, terima kasih Tuan atas bimbinganmu. Qin Fan mengangguk, dan dengan pikiran, dia mengeluarkan buku latihan dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Qingcheng. Ini adalah seni kenaikan tingkat ke-7. Ini adalah teknik yang cocok untuk wanita untuk berlatih. Anda harus mencoba berlatih dulu, dan saya akan memeriksa kemajuan Anda setelah beberapa saat. Ingat, latihan ini tidak boleh membiarkan siapapun orang tahu. Itu bahkan jika itu adalah orang terdekatmu, setelah kamu membacanya, segera hancurkan. Ya, aku mengingatnya. Ye Qingcheng terlihat serius.